tidak bisa, pribadi tanpa kodrat tidak bisa. Apakah tubuh adalah Berarti pribadi? kodrat dan pribadi satu yang dapat dibedakan. Betul, berarti pribadi bukan? Ya udah. Pribadi bukan kodrat karena dapat Pribadi dibedakan. bisa jadi kodrat, kodrat bisa jadi pribadi. Oke, saya tanya sama kamu. Tubuh adalah pribadi. Kodratmu, bentar, kodratmu, apa kodratmu? Manusia ciptaan. Oke, manusianya kamu itu Tubuh kodratnya apa? dan roh. Ciptaan, tubuh, jiwa, dan roh. Ya sudah, sama. Apanya yang sama? Pribadi saya itu berbeda dengan pribadi Yesus, bukan ciptaan. Oke. Ya, saya kan katakan pribadinya berbeda, tapi sama disebut pribadi. Bukan. Apakah tubuh adalah pribadi atau kodrat? Apakah tubuh pribadi atau kodrat? Oke, sekarang tubuh, jiwa, dan roh itu pribadi apa bukan? Coba Ben jawab. Apakah tubuh adalah pribadi atau kodrat? Sekarang tanya, saya bicara Yesus, apakah hanya bicara tubuh? Kita tanya tukang togel. Kalau bicara Yesus, apakah bicara hanya tubuh? Bicara Yesus, bicara seluruh apa dan siapa dia. Oke, sekarang saya tanya, kamu punya nggak keseluruhan yang diapai Yesus dan siapa Yesus? Kecuali kesiapaannya, saya memiliki keapaan Yesus, yaitu kemanusiaan. Kecuali keapaan Yesus itu, keapaan Yesus itu manusia apa bukan? Sama dengan saya. Sama dengan kamu. Kamu pribadi nggak? Ya, saya ini pribadi yang bertindak melalui kodrat. Yesus Oke, kamu pribadi. Oke, sekarang ketika Yesus memilih untuk taat kepada Bapa, itu tindakan dari mana? Tindakan dari pribadi menurut kehendak manusianya. Oke, kehendak manusia dan pribadi manusia berbeda. Ini nggak konsisten, kawan-kawan. Kamu yang nggak ngerti. Kamu bertindak berdasarkan apa? Kepribadianmu sebagai manusia. Kodrat adalah subjek. Kamu konsisten nggak mengatakan itu? Kodrat apa menjadi subjek? Kodrat adalah subjek atau tidak? Kan udah gue jawab tadi. Pribadi itu tidak bisa ada. Subjek? Dengarkan, tubuh bisa jadi subjek. Apakah tubuh adalah pribadi? Tubuh itu bisa menjadi pribadi jika tubuh itu keseluruhan dengan jiwa dan roh. Oke, keseluruhan dengan jiwa dan roh. Iya dong, bicara Yesus itu. Tubuh adalah pribadi. Kalau keseluruhan dengan jiwa dan roh. Saya pakai tulisan ya, karena orang ini kalau tidak ditulis tidak konsisten. Nanti kalau sudah ditulis baru. Menertawakanmu sebenarnya. Kekristenan itu menertawakan. Siapa menertawakan? Kekristenan dirimu yang ditertawakan. Oke, saya tulis ya. Adalah pribadi. Oke, kita mulai baik-baik. Catat ya. Ini kalau dicatat enak ini. Ya silakan. Oke, kita mainkan dengan cantik. Mainkan, betul. Ini pelan-pelan teman-teman ya. Oke. Pribadi bisa nggak ada tanpa kodrat? Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya pribadi dan kodrat ini terpisah atau satu? Tidak terpisahkan. Tidak terpisah. Sekarang kita tanya, kalau pribadi dan kodrat tidak terpisah, kenapa hanya pribadi bisa disebut tapi kodrat tidak bisa disebut? Ya, pribadi bisa disebut, kodrat tidak bisa disebut. Ini kemana arahnya nih? Nggak pernah aku bilang pribadi bisa disebut, kodrat tidak bisa disebut. Kalau pribadi dan kodrat, dengarkan, pribadi dan kodrat tidak terpisah. Berarti pribadi ini melekat pada kodrat, kodrat melekat pada pribadi. Betul? Tidak terpisahkan, pribadi itu bertindak melalui kodrat. Oke. Kodrat adalah pribadi bertindak melalui kodrat. Iya, kodrat berarti adalah kodrat ini cangkang. Oke, kapasitas yang dimiliki sama seperti kamu. Kamu memiliki tubuh, kamu berjalan, yang berjalan kamu melalui tubuhmu, gitu. Melalui kaki. Sekarang kita bicara. Bentar ya, baik-baik ini. Ini kodratnya apa nih kodrat? Coba kodrat itu apa? Kodrat itu tubuh. Hanya tubuh saja kodrat. Tubuh, jiwa dan tubuh, jiwa dan roh. Pertanyaan saya. Tubuh, jiwa, dan roh Yesus punya? Ya, sama seperti apa yang kita punya. Yesus bertindak dan berbuat karena siapa? Coba. Yesus bertindak dan berbuat karena siapa? Yesus bertindak karena pribadinya.
Karena pribadi apa? Karena pribadi yang bertindak, bukan kodrat yang bertindak. Oh. Apa? Sekarang, nggak ngerti ya? Bagaimana pribadi bertindak bukan tubuh, jiwa, dan roh? Sementara Tubuh, pribadi jiwa, dan itu, roh adalah kapasitas. Makanya tadi bahasanya dengarkan ya, dengarin pribadi ya bertindak. sebentar. Kalau kodrat itu, dulu. Kalau tubuh, jiwa, dan roh itu adalah kodrat, tapi tubuh, jiwa, dan roh bertindak karena pribadi, berarti sekarang pertanyaannya Siapa yang bilang adalah gitu? tubuh. yang bilang gitu? Jadi apa? Pribadi, Jadi karena apa perhatikan. bertindak tubuh? Dengerin kupingmu Bang Erben ya. Oke. Pribadi bertindak melalui kodrat, karena kodrat adalah kapasitas Oke, yang dimiliki pribadi bertindak melalui kodrat. Sama Melalui seperti tubuh, Erben, jiwa, dan roh. Oke ya. berjalan melalui kakinya. Oke, bentar. Melalui. Oke. Sekarang saya tanya ayat. Ketika Yesus mengatakan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Kehendak yang mana itu? Ku dan mu. Kehendak pribadi Yesus menurut kodrat manusianya. Kehendak pribadi Yesus. Iya, emang kehendak pribadi Erben itu? Yesus yang ini. Gimana itu? Bentar. Bukan kehendakku. Sekarang saya tanya. Ku itu siapa? Ini Yesus sekarang atau Erben? pribadi apa ini? Sekarang saya tanya, pribadi firman atau pribadi firman manusia? yang ilahi dalam keadaan Yang ngomong. manusia. Oh, sekarang berarti Iya, kan kamu bingung bentar, kan? ini ada pribadi, bentar, dengar. Pribadi firman Iya. yang bertindak melalui tubuh, jiwa, dan roh. Berarti Melalui tubuh, keadaan jiwa, dan roh manusianya. Yesus ini perannya apa? Tubuh, jiwa, dan roh Yesus ini perannya apa? Kapasitasnya dalam kodrat manusianya. Dia berjalan, firman Kapasitasnya itu dalam berjalan. kodrat manusia Firman gimana itu sih? berjalan pakai kaki nggak? Dalam keadaan manusia. Itu Oh, Ketawa. jadi firman itu transenden dalam keadaan manusia. Dalam keadaan manusia dia tidak perlu berjalan. firman itu tidak pernah tidak transenden, itu firman. Oh, jadi yang transenden siapa? Yang transenden Bapa, Firman, dan Roh itu transenden. Yesus itu transenden Apa bukan? pernah Yesus itu imanen. Karena Imanen. Yesus itu manusia. Imanen Yesus. Berarti firman bukan Yesus. Dengarkan ya. Yesus itu adalah nama Dari kepada manusia yang dilahirkan Maria. Nah, manusia yang dilahirkan Yang Maria adalah- itu pribadi manusia apa pribadi firman? Makanya saya tanya tadi, Yesus itu nama kepada manusia yang dilahirkan Maria, yang mana manusia itu adalah inkarnasi firman. Yang dilahirkan Maria hakikat Sekarang atau saya pribadi? tanya, Jangan nanya. sekarang masa saya guru tanya, udah nanya mulu? Yesus itu namanya firman atau nama manusia? Yesus itu nama pribadi sang firman dalam keadaan manusia. Oh, pribadi sang firman dalam keadaan manusia. Oh, Sekarang iya, saya tanya, betul. firman dan manusia itu satu apa beda? Firman itu pribadi, manusia itu adalah hakikat. Itu berbeda. Oh, firman itu adalah pribadi. Ini firman pribadi. Yes. Manusia hakikat. Dalam konteks Oke. kristologi adalah hakikat Oke, atau yang hakikat ya. Ini konsisten ya. Yes. Manusia ini ada tubuh, jiwa, dan rohnya. Bolak-balik nanya. Oke, Sama, ada tubuh, jawabannya sama. ada jiwa, ada roh. Sekarang saya balik ke kamu. Kamu manusia. Oke, kamu manusia. Saya pribadi manusia yang memiliki hakikat manusia. Yang saya tanya, kamu manusia. Iya, betul. Oke, manusianya kamu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ada. Oke, kamu pribadi manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Yesus ada tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa nggak bisa pribadi manusia? Karena dia pribadi firman bukan ciptaan. Lah, di bingung sini kamu kan? yang saya bilang, bukan bingung. Kamu tidak Kamu konsisten. menyamakan hakikat dengan pribadi kamu. Loh, hakikat kamu apa? Apakah tubuh itu hakikat atau pribadi? Bentar, hakikatmu apa? Lama-lama jadi sente nih. Oke, turun ya. Turun Karena lagi, tanya lencong, nggak bisa. lencong. Perhatikan ya. Yesus ini katanya